Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Bacaan Injil hari ini cukup serius. Yesus dan para muridnya akan pergi ke Yerusalem, dan Yesus ingin mempersiapkan mereka untuk apa yang terbentang di depan dia dan juga mereka. Yesus memperingatkan para muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Namun tidak hanya itu, Yesus juga menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan dihukum mati, diejek, dicambuk, dan disalibkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dapatkah Anda membayangkan tanggapan para murid terhadap kata-kata Yesus itu? Apakah mereka takut pada Yesus dan mungkin juga takut pada diri mereka sendiri? Saudara dan saudari, kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Fokus Injil bergeser saat ibu dari anak-anak Zebedeus mendatangi Yesus. Dia menemui Yesus dan meminta sesuatu dari Yesus. Dan Yesus bertanya kepada ibu itu apa yang ia inginkan. Ibu itu memohon kepada Yesus bahwa dia ingin anak-anaknya duduk bersama Yesus di kerajaannya, satu di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Saudara dan saudari, para rasul lainnya juga bersama Yesus saat pertemuan itu. Menurut Anda, bagaimana reaksi para murid lainnya terhadap permintaan ibu itu? Lagi pula,
apa yang membuat anak-anaknya begitu istimewa? Bagaimana dengan para murid lainnya? Beberapa dari mereka telah bersama Yesus lebih lama daripada anak-anak ibu itu. Saudara dan saudari, pada awalnya Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Yesus berbicara tentang jalan sulit yang ada di hadapannya. Kemudian Yesus menyampaikan kepada wanita itu bahwa bukanlah tempatnya untuk menyebutkan orang-orang yang akan berada di sisi kanan atau di sisi kirinya. Bapaknya lah yang akan membuat keputusan itu. Saudara dan saudari, ketika murid-murid lain mendengar permintaan ibu ini, mereka marah atas cara yang diminta istri Zebedeus atas nama anak-anaknya. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar para muridnya. Dia memanggil mereka dan kemudian dia menyatakan kepada mereka untuk tidak menggunakan otoritas atau kuasa dalam berhadapan dengan siapapun. Sebaliknya, fokus utama mereka hendaknya melayani satu sama lain dan orang-orang yang akan mereka layani. Yesus ingin mereka memiliki motivasi yang tepat untuk pelayanan mereka. Hal ini bukan berkaitan dengan kekuasaan dan pujian. Pelayanan mereka adalah mengajarkan firman Allah dan melayani orang-orang. Motivasi bisa jadi rumit. Kita bisa membodohi diri sendiri dengan percaya bahwa kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, padahal kenyataannya kita mungkin menerima imbalan dari apa yang kita lakukan itu. Itu mungkin hanya ucapan terima kasih atau menerima bantuan sebagai balasan, atau kita mungkin merasa benar dan baik tentang seberapa baik kita melayani orang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semoga pelayanan kita mengalir hanya dari keinginan kita untuk merawat dan membantu orang lain. Pelayanan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau pujian. Jika pelayanan atau bantuan kita kepada orang lain mengalir dari cinta kita dan keinginan kita untuk membantu mereka, Tuhan juga ada di sana. Hari ini, apa yang akan kita pilih? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.